Ya. Nah, untuk kaidah bahasa Arab secara umum sama semua digunakan ya berkaitan dengan bahasa Arab, baik itu Al-Qur'an, kemudian hadis, ya apalagi perkataan atau kitab-kitab para ulama. Secara umum sama, nggak ada bedanya. Paling yang membedakan itu biasanya terkait dengan kalau dalam ilmu kaitan dengan hadis berarti istilahnya namanya syarah, penjelasan. Kalau berkaitan dengan Al-Qur'an paling berkaitan namanya dikenal dengan tafsir. Ini untuk dilihat dari sisi makna baik untuk sarah ataupun tafsir. Adapun dari sisi susunan bahasa Arab ya sama semua, baik Al-Qur'an, hadis ataupun bahasa Arab yang lainnya. Ya, itu secara umum. Secara umum kaidahnya sama semua. Nah, kalau misalkan ada pengecualian-pengecualian khusus untuk Al-Qur'an, nanti masuknya ke dalam ilmu kiroat. Misalkan ini dianalisa secara kaidah nggak ada, misal ya tapi jarang, rata-rata sih bisa dianalisa semua. Tapi kalau nggak bisa dianalisa, maka masuknya ke dalam kiroat, ya berkaitan dengan cara bacanya. Nah, itu mungkin Pak gambarannya. Dan secara umum terkait terjemah, pokoknya terkait terjemah yang seperti sudah kita latih dari kemarin-kemarin, ya sama, berurutan, baik Al-Quran ataupun yang lainnya sama. Ya, yang ngebedain itu masalah penjelasan arti saja. Wah, ini artinya nggak bisa dipahami perkata nih, harus masuk ke dalam tafsir. Nah, itu ranahnya dalam ilmu tafsir. Tapi kalau secara umum sama, ya. Kayak misalkan yang Al-Fatihah saja. Ya, yang sering kita contohkan Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah kan bahasa Arab kalau dilihat dari susunan Arab ya bahasa Arab biasa. Maksudnya bahasa Arab keumuman yang bisa kita analisa secara kaidah. Nah, paling kalau dalam masalah tafsir, misalkan jalan yang lurus. Nah, jalan yang kau beri nikmat atas mereka. Yang dikasih nikmat siapa aja sih? Nah, itu masuknya mungkin nanti ke tafsir. Dijelaskanlah di dalam tafsir yang diberi nikmat itu siapa aja. Terus ghairil magdubi, bukan orang yang dimurkai. Nah, yang dimurkai itu siapa aja? Kan kalau secara bahasa bukan yang dimurkai. Yang paling analisa penjelasannya masuk ke tafsir. Oh, yang dimurkai ini itu ini misalkan Yahudi dan semisalnya. Walau dolin dan bukan orang-orang yang sesat. Ya, kemudian kita butuh yang sesat itu siapa? Maka masuk ke dalam tafsir. Tapi kalau analisa secara bahasa, ya ini bahasa Arab biasa semua. Bahasa Arab Hmm. biasa gitu. Maka sering kan ada pertanyaan atau sebagian ustaz, sebagian ulama, sebagian kiai, apa nggak sembarangan untuk cuma bisa bahasa Arab langsung memahami Al-Quran itu kalimat betul. Tapi kalau secara perkata, terjemah kita bisa nerjemahin. Tapi untuk memahami kedalamannya, ini membutuhkan tafsir. Nah, itu. Jadi adanya ilmu tafsir untuk membantu dari kekeliruan. Ya, itu gambarannya. Jazakallah khair, Ustaz. Oh ya. Ya, jadi sering banget pertanyaan-pertanyaan seperti itu atau misalkan sering baru bisa bahasa Arab udah langsung memahami Al-Qur'an misalkan gitu kadang namanya. Ya, iya betul. Kalau kita hanya mengandalkan 100% bahasa Arab, ya memang kadang ada jalan buntu kita. Maka ketika buntu harus bantuan bantuan tafsir. Assalamualaikum Ustaz. Afwan mau nanya. Assalamualaikum. Eh,
Apa alasan dibalik uh, siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim? Eh, di situ ihdina kan tunjukilah as-sirat jalan mustaqim. Kalau mustaqim itu kan asal katanya kalau anda lihat istiqomah. Alasan dibalik istiqomah ini jadi yang lurus kalau dari sisi terjemahnya. Ya, ya sementara kita fokus ke apa zohiriyahnya dulu aja, biar nggak terlalu luas. Yang pasti mustaqim itu lurus, jalan yang lurus, lurus istiqomah. Makanya ketika misalkan kita kalau pernah ke Arab atau ke umroh atau misalkan apa namanya naik mobil, terus si sopirnya itu baru si sopir Arabnya misalkan dari daerah luar baru pertama kali di Saudi, dia kan nggak tahu jalan. Nah, Ana berapa kali kasus kayak gitu. Dengan kita misalkan shimal ke kiri, yamin kanan. Kalau lurus ya udah mustaqim mustaqim. Nah, itu bisa dipahami. Jadi ya sudah, gini secara bahasa aja dulu. Jalan yang lurus. Nah, yang penting kita mufrodatnya bisa kita pahami. Tinggal nanti masalah penjelasan dalamnya yaitu tinggal kembalikan ke tafsir. Nanti juga akan dijelaskan. Jalan yang lurus itu adalah jalan. Nah, ini dijelaskan di ayat selanjutnya. Ya. Nah, berkaitan dengan apa namanya tidak bisa. Jadi untuk Zoom ini ya kita biasanya per pekan. Ya kalau nggak ada halangan, insya Allah setiap pekan kita ada. Kadang kalau ada halangan ya waktunya diganti, misalkan malam Kamis atau ya sesuai. Yang pasti biasanya malam Rabu. Ya. Nah, kalau nggak ada atau sambil nanti ada pertanyaan lain, kita coba ini di surah berkaitan dengan materi-materi yang sudah dipelajari. Kita murojaah dari yang ada harokat dulu. Yang ada harokat kita ambil dari surat yang umum aja, yang sering kita dengar. Ini mana? Al-Baqarah dulu. Intinya pola-pola bahasa Arab itu sama. Mau suratnya yang panjang, mau suratnya yang pendek. Tapi kalau suratnya yang pendek biasanya banyak nilai-nilai sastranya. Jadi yang terpenting kaidahnya secara umum sama. Apalagi yang surat-surat yang pendek yang banyak huruf jar. Nah, di sini variasinya ada yang domah, ada yang kasroh. Sebentar. Berarti yang fathah ada di ayat ke-9. Ya, kita coba analisa dulu untuk murojaah kaidah. 6. Siapa ayat ke-6 yang mau baca? Satu satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, silakan, Pak. Langsung Ustaz. Ya, langsung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Di ini saya analisa Ustaz. Apa Ya, diterjemah dulu apa? langsung analisa aja. Terjemah bisa nanti lihat masing-masing atau nanti kita coba. Langsung analisa aja. Inna apa tuh ini? Innal ladzina kafaru, Ya, inna ya huruf inna. huruf huruf inna, innal ladzina alladzina Isim mausul. mausul
kafaru, innal ladzina kafaru, Kafaru, innal kafaru ya fi'il ma, fil madhi. fi'il madhi. Sawa'un alaihim. Nah, tinggal sawaun. Kenapa dibaca sawaun? Innal ladzina. Oh ini khobar ini Ustaz. Ya, terus Alaihim ini harus jar ya. jar majrur. Jar majrur. A'anzartahum. A'anzartahum. Ah, Master bukan a'anzartahum. Nah, fi'il madi dia. Angzarta. A-nya ini apakah? Ini istifham. Angzartanya fi'il madi. Oh, fil madhi. Terus a'anzartahum apa? Kok jadi lupa sih? Tahum ya ini domir domir Domir, mutasil. ya, posisinya. Kalau nyambung ya pasti mutasil itu mah hanya istilah aja. Mutasil, munfasil itu mah cuma istilah. Yang terpenting domir cuma posisinya sebagai apa? Maf'ul bi. Tahum ini sebagai alaihim a'anzartahum sebagai maf'ul. Ya, maf'ul bi, objek. Terus, Ya. Am lam tundirhum am lam tundirhum. Ya ini am ini apa ya? temannya wau Oh, berarti atau atau terus, lam tundir ya ini lam jazm satu nah, tundirhum. lamnya jazm. Terus, La yu'minun. La yu'minun yani tahun ya, lanya nafi. la nafi. Terus yu'minunnya sebagai apa? Ustaz? Fi'il mudah, mudhari. Fidor fi'il mudhari. Ya, Coba mudzakkar salim. La yu'minun. ya, fi'il mudhari. Oh, Ya. fi'il mudhari. Nah, Tapi mudzakkar salim juga Ustaz. ya, bukan jamu muzakkar. Ini domirnya mereka. Istilahnya bukan jama, bukan jama muzakkar. Bentuknya mirip, belakangnya wa nun, tapi cirinya beda. Ya, maka itu harus dilihat perbedaan jama muzakkar sama fi'il mudhari. Fi'il mudhari. La yu'minun. Ya, jadi untuk analisa, kalau terjemahkan diurut tadi yang ditanyakan, bahasa Arab, sebentar. Bahasa Arab sama Al-Quran secara umum terjemah sama. Kalaupun misalkan eh, masalah pemahaman takut salah maksud, maka masuk ke dalam tafsir. Tapi ketika terjemah aslinya bisa kita terjemahkan secara kata yang ada di sana. Inna sesungguhnya, sebentar. Inna sesungguhnya, oh gede banget. Allazina, kayak innallazina sesungguhnya orang-orang yang kafaru kafir, sawaun sama saja, alaihim atas mereka. Ya. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja atas mereka. A'angzartahum. Nah, A-nya apakah? Angzarta kamu mengingatkan hum mereka. Apakah kamu mengingatkan mereka? Am atau lam tidak kamu ingatkan mereka. La yu'minun, lanya tidak, yu'minun ini mereka. Mereka tidak beriman. Nah, jadi ketika kita tahu terjemah aslinya tinggal yang merubah susunan Indonesianya aja biar lebih enak. Nah, itu masalah selera. Selera penterjemah yang ngepas dipahaminya yang mana. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja atas mereka. Apakah kamu mengingatkan mereka atau kamu tidak ingatkan mereka? Ya la yu'minun, mereka nggak akan beriman gitu.
Itu bisa kita lihat secara terjemah perkataannya. Untuk analisa, karena kita bukan belajar i'rab yang secara detail harus dalam-dalam, ya kecuali ada pertanyaan. Yang terpenting kita tahu fungsi yang harokatnya. Inna ya huruf inna. Kemudian allazina, ya sudah ini mah isim mausul. Pasti dibaca allazina. Kafaru ya fi'il madhi. Kafaru sawaun. Nah, ini kan tiba-tiba domah. Kalau kita ngambil bahasa muda, kalau dengan bahasa muda, nggak ada yang mempengaruhi siapapun. Kalau bahasa ya mudahnya. Ini nggak ada siapa-siapa. Nggak ada yang merubah dia jadi apapun. Maka balik ke hukum asal dibaca domah. Tapi kalau dari sisi posisi, dia sebagai khobar. Nanti masalah khobar, sebenarnya khobarnya muqaddam. Intinya dia nggak ada yang merubah jadi kasroh ataupun jadi fathah. Alaihim jar majrur, ya sudah ini mah asal kenal huruf jar, ya anggap sepaket aja jar majrur alaihim. A-nya kata tanya apakah. Nah, masalah perubahan fiil itu memang harus hafal betul di perubahan kata kerja. Ada yang begini, ada yang macam-macam. Itu semuanya ada di buku di akhir nanti, halaman akhir. Terkait bentuk-bentuk kata kerja. Angzarta ini fiil madi, humnya sebagai objek. Kamu mengingatkan mereka. Kamunya kan di ta. Berarti subjek, predikat, objek. Merekanya objek. Maf'ul bih. Nah, lam tungzir. Ini nanti pelajaran lam itu kan namanya nanti jazm. Fungsinya jadi sukun setelahnya. Seperti di al-ikhlas lam yalid, walam yulad, walam yakun. Nah itu sukunnya karena ada lam. Maka tungzir harus dibaca sukun karena ada lam. Namanya huruf jazm. Ya, sudah. Kalau humnya ya sebagai objek maf'ul bih. La-nya di sini nafi, yu'minuna. Ini fi'il mudore, bukan jamak muzakkar. Mungkin mirip. Kalau fi'il mudore depannya itu ada ya atau tak dia di si depannya. Kalau jamak muzakkar kayak muslimun, mujahidun, ya. Jadi bedanya itu harus lihat perubahannya. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Ayat ke-6. Ana Ustadz izin bertanya. Nah, Eh, innalladzi alladzi itu sebagai isim inna atau alaihimnya atau gimana Ustadz? ya. Nah Isim itu sekarang kalau kita ngelihat secara detailnya. Karena kalau kita kan dasar-dasar yang terpenting paham maksudnya. Setiap ada isim setelah inna ya sudah pasti isim inna. Istilahnya isim inna. Apapun bentuknya, mau dia isim mausul, mau dia isim yang zohir, ataupun mau apa namanya isim isyarah, kata tunjuk dan lain-lain. Selama setelah inna itu isim, kalau dianalisa i'rabnya maka ya sudah berarti isim inna. Hanya saja bentuknya isim mausul. Jadi pasti sebagai isim inna. Ustadz boleh tanya lagi Ustadz? Ya, Eh, kan kalau majhul itu diartikan misalnya Muhammad dipukul. Kalau kita ingin membuat kalimat Muhammad dipukul oleh Ali, membuat kalimatnya gimana Ustadz? oleh itu bukan majhul. Walaupun terjemahnya di.
Itu mah hanya apa? Permainan bahasa aja. Jadi ketika ada kita terfokusnya sama di, misalkan kalau dipukul doang, ya anggaplah yang pendek. Ali dipukul. Nah, maka ini jadi pasif atau majhul. Maka asalnya doroba jadi duriba, dipukul. Duriba aliyun. Nah, kemudian kalau ada kata oleh, itu bukan majhul, itu hanya permainan bahasa aja. Ali dipukul oleh Muhammad. Nah, Muhammadnya susunannya bukan majhul, tapi biasa. Jadinya doroba Muhammadun aliyan. Ya sudah Oh, biasa. Itu hanya permainan terjemah. Maka kalau kita masuk ke dunia terjemah, menerjemahkan ini untuk memvariasikan terjemah kadang dibeda-bedain biar agak nggak monoton lah ketika menerjemahkan. Kalau terjemah biasanya Muhammad memukul Ali, ya. ya. Berhubung kalimatnya sudah banyak kayak gini, biar bervariasi nih. Kita pakai pola terjemah Ali dipukul oleh Muhammad. Nah, itu permainan terjemah. Ya, Sama. nah kayak gitu. Paham, Ustaz. Maka ke dunia terjemah itu ya ada seni tersendiri. Ketika dia menerjemahkan sebuah apa namanya teks, biar kelihatan lebih enak dibaca, ya dia tinggal seni seni dianya di Indonesianya lebih enaknya yang mana. Nah, yang lain? Tanya lagi Ustaz, Ya, silakan. dalam satu kalimat pendek besar ataupun yang panjang, yang kalimat majemuk ya kalau di dalam bahasa Indonesia kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat misalkan gitu. Bagaimana di dalam teks Arab ini kita mengidentifikasi mana subjek, mana objek gitu Ustaz. Seperti ini, Doroba Muhammadun Aliyun. Kalau kita yang baru belajar kan, ini subjeknya yang mana ya? Yang Muhammad apa yang Ali gitu kan? Karena antara dua nama ini, dua nama orang Hmm, berdekatan gitu, atau beriringan gitu. Sementara dalam susunan kalimat di bahasa Indonesia itu kan kita kenalnya biasanya di depan subjek itu SPOK misalkan seperti itu dengan pola seperti itu. Nah ini eh, cara mendeteksinya seperti apa gitu. ya, Syukran. Afan. Kita masuk ke halaman 104. Sebentar. Karena ini berkaitan dengan nah, ya. Untuk standar bahasa Arab itu standarnya adalah yang mana tadi? Standarnya fiil itu kalau bahasa kitanya predikat. Kemudian fa'il pelaku ini namanya subjek. Kalau bahasa Arab fiil, fa'il, aliyan ini namanya maf'ul bih atau objek. Jadi polanya kayak gini PSO. Kalau di Arab, kalau di kita kan SPO. Nah, ada juga bahasa Arab nanti polanya SPO, tapi nama kalimatnya jumlah ismiyah istilahnya. Dikedepankan Muhammadun, disimpan di depan Muhammadun doroba aliyan. Nanti dalam kaidah Arabnya istilah aja yang beda. Kalau ini doroba Muhammadun aliyan, istilahnya jumlah fi'liyah. Kalau Muhammadnya dikedepanin, istilahnya jumlah ismiyah. Kalau yang atas PSO, kalau yang ini SPO, sama kayak Indonesia. Ya, nah jadi seperti itu. Jadi standar yang paling umum itu yang ini. Yang paling banyak adalah yang ini. Ini yang paling banyaknya. Fiil dulu, baru fa'il.
kita ambil ayat yang berikutnya. Ya, ini coret-coret. Jangan coret-coret dulu, Pak. Nah, kita ambil ini karena terkait dengan akidah. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa. Kallama kan fiilnya. Kallama fiil berbicara. Allahnya fa'il. Ini kallama fiil atau predikat. Allahnya fa'il atau subjek. Allah berbicara. Musa kepada Nabi Musa. Nah, ini objek. Takliman ini buat penegasan sebenar-benarnya. Nah, berhubung ada salah satu sekte di Islam itu seperti Jahmiyah atau Mu'tazilah dan yang semisalnya, mereka nggak percaya masa Allah ngomong langsung sama Nabi Musa, mustahil bagi mereka. Akhirnya yang mereka rubah adalah lafad Allahnya. Lafad Allahnya dirubah harokatnya jadi fathah. Wa kallamallaha Musa. Jadi susunannya kalama predikat, Allahnya objek, Musanya jadi subjek. Nabi Musa berbicara kepada Allah. Nah, jadi mereka untuk memahami demikian, merubah harokat yang ada di Al-Quran. Nah, sementara itu nggak umum dalam bahasa Arab, karena standar bahasa Arab fiil, kemudian setelahnya adalah pelakunya, fa'ilnya. Maka kalau ada lagi setelahnya pelakunya, bukan pelaku, objek, maka dia sebagai ya maf'ul bi objek. Jadi nggak akan ketukar kita. Nah, itu gambarannya. Wa kallamallahu Musa. Ya. Di ayat setelahnya juga sama nanti. Khatamallahu, khatama fi'il, maka Allahnya sebagai pelaku. Ya, khatamallahu sebagai fa'il. Ya, ini gambarannya. Ustaz, bakal amal dan taklima tadi itu apa itu masdarnya, Ustaz? Iya, taklima itu masdar ya. Makasih. Takliman masdarnya. Dia susunannya namanya susunan taukid atau namanya maf'ul mutlak sebagai penegasan. Kalau terjemah tinggal disesuaikan. Dan Allah benar-benar berbicara langsung kepada Nabi Musa. Ya. Maka polanya sana. Ustadz Afan, wa kallamallahu taklima. Berarti satu fa'il itu tidak boleh diakhirkan Ustadz ya. Anda pernah dengar maf'ul bisa didahulukan, fa'ilnya belakangan. Contohnya daraba alian Muhammadun begitu. Ya. Ini bukan masalah boleh atau tidak boleh, tapi keumuman. Ya, tadi yang saya sebutkan keumuman, kebanyakan standarnya seperti itu. Masalah pengecualian pasti ada selama tidak merubah maksud dan enggak membingungkan pembaca atau pendengar. Ya. Nah. Karena kalau membingungkan, ngapain kita bikin kalimat ngebingungin orang. Nah, makanya sangat jarang. Masalah ada pasti ada. Masalah ada pasti ada. Cuma tadi, ya, pasti akan membingungkan. Misalkan kita bikin kalimat doroba aliyan Muhammadun. Ya pasti orang mikir doroba aliyan Muhammadun. Nah, bisa aja. Karena nggak standar. Ya, masalah boleh, sangat boleh. Cuma yang jadi masalah ya kita membuat kalimat tujuannya kan supaya orang cepat paham, bukan bikin orang jadi bingung gitu. Nah, itu. Apa Ustaz yang tadi takliman itu kan maf'ul mutlak, masdar taukid maf'ul mutlak Ustaz. Tapi kalau kita misalnya masdarnya itu kita gunakan yang sulasi mazid Ustaz. Misalnya zahaba
Muhammadun idhaban. Apakah boleh Ustaz? Mafhum mutlakan begitu. Ya, tergantung maknanya. Maknanya nyambung atau tidak. Maksudnya artinya itu dia semakna dengan zahaba atau tidak. Karena kalau pola if'al atau azhaba ya dia digunakan atau tidak. Nah, sebentar. Misal ini gimana ngapusnya? Nggak bisa ngapusnya. Ya, jadi misalkan zahaba pergi. Nah, kan zahaba pergi. Nah, zahaba ini bentuk isimnya apa ada nggak bentuk izhab? Kalau nggak ada, ya ngebingungin, nggak nyambung nantinya. Sementara masdarnya atau isimnya zahaban, zahab. Kalau izhab nggak tahu ada dipakai atau enggak. Itu Eh, maksudnya. seperti di surat An-Nazi'at, idhab ilah itu Ustaz. Masih ada Ustaz. Itu mah bukan mazhab, apa itu mah kata perintah. Oh iya, Beda. pantas Ustaz. Izhab, pergilah. Nah, itu mah beda. Oh, iya. Nama Ustaz. Bukan masdar. Oh. Karena kadang kan susah cari masdar Ustaz, harus dihafal. Jadi kalau dari surah Simazid kan gampang cari Ustaz. Kadang gitu. Ya, emang. Kalau bikin kalimat kan. Kalau Nah, yang Ustaz. 3 huruf memang harus rajin-rajin lihat kamus. Bahkan di Arab sendiri ada kamus masdar, cuma saya pernah lihat gitu, ada penulis Arab khusus bikin kamus isim masdar. Pernah lihat doang dulu pas di kampus, cuma nggak pernah di ini lagi. Yang nyusun orang Arab sendiri. Ya, ya kalau sekarang sih udah lebih mudah lah, tinggal ngelihat di aplikasi, tinggal di samping ada susunan di bawahnya biasanya ada. Nah, Ustaz. Ya, yang lain? Ustaz, satu lagi Ustaz, terakhir Ustaz Afan. Ya, oke. Domir, hunna dan antuna ya jelisna ya yafilna tafilna itu termasuk sohi akhir atau bagaimana Ustaz? I'rabnya itu Ustaz atau mabni atau gimana Ustaz? Mabni. Mabni ya. Kan mabni. Oh, Mabni fathah, dia mabni sukun. oh, Yang nah, dilihat Ustaz. itu ya akhirnya. Disebut berarti sukun ya jelisna. Nah, yakfurnal asir. Yakfurna ya jelisna. Dilihat akhirnya ada sebelum domir dia sukun. Maka ngebahasainnya berarti mabni sukun. Ya, Ya, asalnya gitu. syukur Ustaz. Nah, itu kalau mau apa sih istilah pesantrennya i'rab. I'rab itu mendeteksi, menganalisa lebih detail. Ustadz sedikit Ustadz Ya, silakan. yang kembali yang innalladzina kafaru tadi Ustadz yang ah innalladzina kafaru sama itu yang isim inanya itu alazi saja atau alladzina kafarunya Ustadz atau Ya, kalau alazi saja itu kafarunya itu sebagai apa dalam posisi susunan itu kedudukannya. ya kafarum standar setelah mausul namanya apa? Ya, silah mausulah. Isim Cuma ya, kalau cuma kan mendeteksi atau menganalisa itu per kata. Inna dia huruf inna fungsinya kan menasobkan. Nanti allazina ya isimnya inna karena isimnya kan allazina. Adapun ya. kafarunya ya fiil madi tetap. Cuma kalau mau Oh, dianalisa lagi secara detail ya baru dia apa silah mausulah istilah apa tuh namanya? Istilah i'rabnya ya. oh gitu ya. Jadi, tapi tidak apa namanya itu bukan alladzina kafaru itu satu satu kedudukan bukan Ustaz ya. Bedakan Jadi hanya antara isimnya itu ya, hanya bedakan antara kedudukan secara utuh dengan analisa i'rab. hmm.
Karena kalau kita berbicara kedudukan, kalimat yang lengkap yang kelihatan panjang bisa satu kedudukan. Ya, tapi kalau untuk menganalisa itu per kata dia, menganalisa i'rab gitu. Ya. Itu yang suka bingung tuh yang begitu, Ustaz. Ya memang Ketika kalau i'rab itu kayak gitu. Kalau i'rab itu kan mendeteksi sangat detail. Akhirnya kebanyakan bingung. Makanya kalau untuk sementara mah ya yang terpenting Oh, kita betul. kenal, kalau saya sih gitu. Yang terpenting tahu terjemah, kenal bentuknya, kenal ngerubah apa harokat yang intinya gitu. Kecuali kalau kita memang belajar benar-benar sangat detail sampai i'rab dengan bahasa-bahasa itu ya memang kan yang bikin ribet kata orang-orang pesantren ya i'rab. Iya. Iya. Ya. Dan Iya, itu yang bikin maksud. pusing, Nah, Afwan. ya, oke, syukron, Ustaz. Ya, Assalamualaikum Oke, Ustaz. syukron. salam, silakan. Ya Ustadz, ini tadi kan kalau subjek disebut tuh fa'il, kalau predikat tuh fi'il, kalau objek itu maf'ul bi, kalau keterangan tuh khobar Ustadz ya. Kalau ada bagian dari subjek apa fa'il itu ada per subjek nih fa'il atau apalagi disebut-sebut gitu, ini disebut ada subjek gitu. Hanya fa'il doang disebut subjek itu Ustadz. Terima Ya, kasih Ustadz. kalau kalimatnya kata kerja, iya istilahnya itu fi'il, temannya fa'il. Tapi ada juga subjek berupa namanya mubtada. Mubtada subjek juga. Mana tadi? Jadi bahasa Arab itu kebanyakan istilah kita ambil mudahnya kan itu subjek predikat. Nah, kalau pakai bahasa Arab tadi ini fiil, ini fa'il, ini maf'ul bih. Ini kalau pakai bahasa Arab fiil, fa'il, maf'ul bih. Tapi kalau pakai pola yang di bawah ini istilahnya ganti. Ini mubtada Muhammadun, ini khobarnya berupa fiil dan aliannya sebagai maf'ul bih. Jadi intinya masalah istilah kalau pelakunya di depan kayak gini namanya mubtada. Subjeknya istilahnya mubtada. Kalau pelakunya setelah fiil, subjeknya namanya fa'il. Ya, kalau bahasa Indonesia ya subjek aja gitu. Kalau bahasa Arab banyak istilah gitu. Dibulak-balik istilahnya. Iya, Ustaz, terima kasih. Tapi nanti sampai ada detail gitu nggak? Katakanlah tadi subjek ini adalah fa'il atau disebut mutada gitu. Kalau predikat, fi'il atau apa lagi gitu ada istilahnya nggak Ustaz? Iya. Ya bisa sudah belum ya? Ya di pelajaran itu apa namanya? Isim marfu di sana. Kalau tidak salah sudah dijelaskan. Bisa dilihat tadi di materi di isim marfu. Karena dia yang harokat doma, isim marfu. Nah, ada yang dia pakai ini istilah-istilahnya di sana. Ya, masih ada? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz, beberapa pertemuan Zoom sebelumnya kan saya pernah nanya tentang perbedaan maf'ul bih sama khobar ya. Maf'ul Apa bih sama namanya? khobar. Ya, terus? Maksudnya kadang kan sering tertukar kan. Maksudnya tadi Ustadz sempat jelaskan terkait jumlah ismiyah sama jumlah filia. Kalau jumlah filia itu biasanya diakhiran dengan maf'ul bih
Kalau ismiyah biasanya khobar ya akhirnya. Maksudnya Ustadz bisa jelaskan sedikit terkait jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah untuk kita murojaahkan terkait, karena tidak ada di buku paduan soalnya sih. Ya, itu mah cuma sekedar permainan istilah aja Pak sebenarnya. Kita Oh, nggak, maksudnya bahasa Arab itu kan banyak istilah. Yang terpenting ini apa namanya? Yang terpenting adalah posisi aslinya, dan di dalam i'rab itu nggak akan dipakai. Itu hanya pengenalan istilah aja. Ketika kita menganalisa itu istilah itu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah nggak dipakai. Yang kita kenal adalah misalkan yang tadi qoro'a membaca, qoro'a fi'il, kemudian hamidun fa'il pelakunya. Ini fi'il, ini fa'il. Udah. Al-Qur'ana ini maf'ul bih. Jumlah fi'liyahnya nggak dipakai. Itu mah hanya tambahan wawasan. Yang terpenting qoro'anya fi'il, hamidunnya kenapa doma sebagai fa'il, Al-Qur'ana fathah kenapa sebagai objek maf'ul bih. Nah, kayak gitu. Kemudian kalau bentuknya di depannya isim, hamidun kita kalimat yang pendek. Hamid seorang dokter. Kita nggak pakai kata kerja biar beda. Hamidun tobibun. Hamid ini mubtada, tobibun ini khobar. Nama lainnya jumlah ismiyah. Tapi itu di dalam i'rab nggak dipakai, hanya wawasan aja. Yang terpenting hamidun kenapa doma sebagai mubtada. Tobibun doma marfu sebagai khobar. Nah itu. Yang terpenting itunya. syukron Ustadz. Ya, Pak. Jazakallahu khairan. Ya. Itu mah hanya Eh, tambahan istilah aja. Siapa? Ustadz, setelah isi mausul itu biasa syarat mausul. Ada syarat mausul itu pasti fiil atau gimana Ustadz? Bisa, Lalu bisa misalnya kata ada dia domir, kata ganti. Ya, baik itu berupa fiil atau berupa kata ganti, itu bahkan nggak ada sama sekali itu bisa, tergantung kalimatnya. Itu mah cuma itu aja. Bisa pakai kata kerja, bisa pakai kata ganti, atau bahkan nggak ada, dihilangkan. oh, seperti ma mausul belum tentu setelahnya itu syarat mausul Ustadz ya. Iya. Ustadz. Kalau pelajaran dasar mah isi mausul harus ada sil, itu kan pelajaran dasar. Praktek di kalimat baik di Al-Quran atau bahasa Arab kadang nggak dipakai karena menyesuaikan ya tergantung susunan. Nah, Ustadz. Siapa? Pak Maskur? Nggak jadi. Ya, cukup. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini mungkin kalau menurut pemahaman saya, kalau kalimat ismiyah itu ada mubtada dan khobar, yang dijadikan subjek pada bahasa Indonesia itu mubtadanya, yang dijadikan predikat itu khobarnya. Sedangkan yang di kalimat i'liyah yang dijadikan subjek itu adalah fa'ilnya, kemudian predikatnya fi'il. Itu menurut pemahaman sementara saya seperti itu, betul apa enggak Pak Ya. Ustaz? Nah, Mumtaz, sangat betul Pak. Seperti itu. Ya, jadi itu betul. Ya, terima kasih. Jadi Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ada pola kalimat, predikatnya subjeknya kata benda, kemudian predikatnya kata benda juga. Seperti dia dokter, semuanya kan kata benda. Itu kalau dalam bahasa Arab termasuk kategori kalimat ismiyah yang dari yang disebut subjeknya itu adalah mubtada dan predikatnya khobar. Sedangkan pola kalimat dalam bahasa Indonesia yang subjeknya kata benda, predikatnya kata kerja, itu
disebut dengan kalimat fi'liyah kayak gitu, Pak Nah, Ustadz. Terima nah, kasih. ya Mumtaz. Itu terkait penjelasan ismiyah dan fi'liyahnya. Jadi wawasan tambahannya demikian. Ya, tapi untuk menganalisa kalimat itu nanti nggak disebut, itu macam wawasan susunan aja. Yang terpenting mubtada khobar, kita paham mana mubtada, mana khobar, fiil, fa'il, dan maf'ul bih nanti. Terus untuk ini Pak Ustadz, untuk kalimat yang majhul itu saya pernah mendengar bahwa kalimat kalimat istilah adalah kalimat yang majhul fa'il itu. Kemudian itu fungsi benar kalimat majhul yang istilahnya yang pasif, yang diterjemahkan pasif dalam bahasa Indonesia itu fungsinya untuk menyembunyikan pelaku kayak gitu. Misalkan zuyina itu kan dihiasi di orang yang siap, jadi tidak terlalu dipentingkan. Yang penting adalah maf'ul bihnya kayak gitu, apa seperti itu. Seperti kata doroba itu kan maklum apa ya istilahnya, kalau majhulnya kan duriba gitu kan ya. Nah Ya, kata duriba itu ada yang mengatakan ya menurut itu fungsikan siapa yang memukul itu tidak terlalu dipentingkan, yang penting itu yang dipukul kayak gitu. Jadi jarang kata-kata kalimat yang majhul itu disebutkan dengan pelakunya kayak gitu, Pak Ustadz. ya, Apa betul kayak gitu ya memang betul. fungsinya? Ya Ya, terima kasih. bahasa apapun sama, itu mah cuma istilah aja. Disebut dengan ada aktif, ada pasif, itu mah cuma analisanya aja. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, mau bahasa Arab, yang namanya terjemah ya pasti orangnya nggak disebutin. Ya, ini yang pasif bahasa Arabnya majhul, yang pasif beneran. Ya kalau Al-Quran, yang aktif itu maklum. ya, Kalau yang kalimat aktif itu majhul, yang pasif itu kan majhul ya. Kalau yang pasif, kalau yang aktif itu rada lupa itu. ya. Nah, itu hanya sama berkaitan istilah aja. Tadi qara'a Hamidun Al-Quran, Hamid membaca Al-Quran. Ini kan terjemahannya me. Ya sudah, berarti me. Kalau yang namanya me berarti aktif. Ada subjek, ada objek. Tapi kalau kita mau bikinnya apa namanya Quri'at langsung seperti itu Quri Pak. Al-Quranu. Wa idza quri'al Qur'anu fasta'inu kan itu kan tidak istilahnya tidak dipentingkan siapa yang membaca Al-Qur'an, kita harus mendengarkan kan kayak gitu Pak. Ya, Nah, gitu. ya, itu Apa terkait fungsinya di dengan situ? ya. Jadi ketika bentuk yang terpenting adalah bentuk majhulnya, ya kalau masalah fungsi ya pasti. Kenapa nggak disebutin? Ya karena memang nggak disebutkan, langsung to the point aja. Al-Quran dibaca, terserah mau yang Iya. ngebacanya siapapun. Nah tiba-tiba si Ali pulang mukanya apa namanya mukanya pada benjol. Pasti kita bilangnya duriba Aliyun, Ali dipukul. Misalkan siapa yang mukul ya nggak tahu. Itu mah kita bikin kalimat aja Ali dipukul dan seterusnya. Ya. Ya, Nah, terima kasih. Nah, Izin tanya Ustaz, Assalamualaikum. salam tolong. Mengenai di surat Ali Imran ayat yang 4 ke 40, Halaman berapa? surat Ali Imran halaman 50. 55.
ayat ke-40 Ustaz. Di situ di terjemahannya anak disebutkan gulam itu anak. Di ayat yang ke-47 walad itu juga anak Ustaz. Apa ada perbedaan laki-laki atau perempuan atau gimana Ustaz? Ya, kalau gulam sih umum, ya cuma secara ini yang laki-laki kalau keseharian gulam. Ya. Jadi Kalau di kalau ayat yang ke-47-nya itu walad untuk yang Maryamnya. Ya, yang Maryam. walad juga, kalau walad kan emang laki-laki. Sebentar, yang 47 kisah tentang siapa? Kisah tentang Maryamnya Ustaz. Maryam. Sebentar, yang 47, 47, 47. Nah, qalat rabbi anna yakunu li waladun. Ya. Ya. Nah, Oke. bagaimana aku memiliki seorang anak? Jadi secara umum, maksudnya anak secara umum, ya terlepas itu nanti ketika melahirkan apakah apa namanya muzakkar atau muannas atau laki-laki atau perempuan. Tapi ketika kita nanya, sama ketika kita nanya alaka waladun, apakah kamu punya anak misalkan? Nah, kan tinggal ngejawabnya, saya punya anak laki-laki dan perempuan. Jadi meduk yang umum, waladun yang laki-laki. Kalau gulam juga umum juga berarti Ustaz. Gulam sama, apalagi gulam lebih umum lagi. Di ayat ke-40 tadi. Nah, gulamun sama seperti ini. Jadi ketika dia belum lahir, ya kita kan nggak tahu bakal dia laki-laki atau perempuan, kita secara umum. Nah, Ya Ustaz, syukran Ustaz. Jazakallahu khair. ya. Kecuali kalau sudah kelihatan jenisnya, mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Nah, kemudian di Al-Quran setelah ayam ayam ma'dudat, ya kalau ayam ma'dudat ini kaidah dasarnya balik lagi ke pelajaran apa namanya? Pelajaran jama yang tidak berakal masuk ke muannas. Ayam ini kan jama hari-hari, hari demi hari. Ma'dudah pakai ta marbutoh, kenapa? Karena satu kaidah dia dianggap muannas. Jadi ayamnya itu dianggap muannas. Kemudian di dalam bentuk yang lain kok ada ma'dudatun pakai alif ta. Nah, satu dia dianggap muannas. Yang kedua, karena di sini ayamnya banyak, ya maka secara bahasa ditambahin jadi bentuk jama muannas. Cuma kaidah yang ini sangat jarang. Kaidah keseharian yang dipakainya yang atas ini. Kaidah keseharian. Kalau yang bawah sangat jarang. Nah, ketika ada di Al-Quran ada perbedaan, pasti tersembunyi nanti yang dikenal dengan i'jazul Quran, keistimewaan Al-Quran. Maka tinggal dilihat kenapa di ayat 1 pakai ma'dudah yang biasa dipakai keseharian, kenapa di ayat yang lain pakai ma'dudat yang panjang. Ini biasanya masuknya ke i'jazul Quran, keistimewaan Al-Quran. Nanti nggak tahu di sana strukturnya lupa. Keindahannya dari sisi apanya. Ya, biasanya seperti itu. Berarti Afan Ustaz, berarti yang ayat Ali Imran ayat 40 sama 47 tadi bukan karena yang gulam itu yang berbicara mudzakkar atau Nabi Zakaria, sedangkan yang waladun tadi yang berbicara Maria atau Muannas, bukan seperti itu Ustaz? Ya, bukan. Oke. Itu masih gulamnya ini. Gimana saya bisa punya anak? Maksudnya si anak itu ya nggak tahu. Anaknya anaknya belum ketahuan. Maka menggunakan secara umum.
Oh. Ya, ke situnya. Sama mau Enggak, kita laki-laki atau perempuan. enggak maksud saya anu yang ayat 40-nya dipakai gulam karena di situ Nabi Zakaria yang berbicara atau mudzakkar, atau yang ayat 47-nya dipakai walad karena Maryam atau muannats yang berbicara. Ya. Nah, kalau ke situnya bisa kirain ya. Karena kalau gulam itu sangat umum, tapi kalau waladun terkait dengan dia yang ngelahirin, yang bakal ngelahirin. Itu masalah pemilihan bahasa. Oh, ya, Ustaz. Ya, bisa masuk ke sana terkait masalah itu. Syukran, Ustaz. Nah, min qablu itu bisa dilihat nanti di buku panduan. Kenapa dibaca min qablu? Kalau dibaca min qablu itu dia nggak ada lanjutannya. Aslinya kan min qabli. Karena nggak ada lanjutannya, maka dibaca min qablu. Di buku panduan itu halaman sebentar. Halaman berapa dia? Halaman 52. Terputus dari mudhof ilaih, dia nggak ada lanjutannya. Kalau dia ada yang dibaca min qabli, berarti dia masih nyambung kalimatnya. Min qabli. Tapi kalau dia dibaca min qablu, maka kalimat setelahnya dia sudah terputus. Baik diputus dengan huruf, pokoknya nggak ada lanjutan mudhof ilaihnya. Itu halaman 52 di sana. Ya. Jadi jawabannya itu di halaman 52. Kenapa dibaca min qablu? Karena nggak ada lanjutan mudhof ilaihnya. Seandainya ada yang dibaca min qabli, maka karena dia masih nyambung, ada mudhof ilaihnya. Kenapa ndak pakai min qabla Ustaz? Kata dasarnya kok qabla kan? Jadi mabni dia. Ya dari sononya. Kaidah Arabnya demikian. Sudah baku. Jadi qabla itu ketika dia jadi zorof dia. Qabla sholat, sebelum sholat. Ini kalau nggak ada apapun ini. Kalau nggak ada apapun, dia hukum asalnya qabla. Misalkan apa namanya? Sa'azhabu, saya akan pergi, ya qabla sholati, sebelum sholat. Nah, jadi nggak ada pendahulu apapun, nggak ada yang mempengaruhi apapun, maka tiba-tiba dia dibaca qabla. Itu hukum asal. Kalau ada huruf min jadinya qabli. Seandainya terputus maka jadi qablu. Nggak dibaca qabla. Karena kalau qabla itu kalau tidak ada yang mempengaruhi apapun. Gitu. Oh, nah. Syukran Ustaz. Ya, ba'da shalah, qabla shalah. Ustadz, kalau secara umum tadi kan waladun anak laki-laki ya Ustadz. Kalau perempuan gimana Ustadz? Ya biasa, bintun. Oh, bintun. Itu bukan anak kita bintun ya. Pokoknya yang anak perempuan lain pun bintun juga. Ya, sama bintun. Ya kalau mau anak kita jadi ya apa namanya binti, anak saya. Sama kayak walid, orang tua. Kan walidun kan kalau kita ngelihat dari sisi terjemah dari kata walada ngelahirin. Tapi kalau dari sisi maksud arti ya dia orang tua. Walid. Makanya orang Arab biasanya untuk ke orang tuanya al-walid. Walidi, bukan berarti dia yang ngelahirin saya, kecuali kalau abi gitu kan, abati. Tapi kalau walid dia walaupun secara terjemahkan melahirkan, orang yang melahirkan. Tapi kan balik lagi ke budaya, bahasa bukan cuma itu. Dia digunakan ya buat umum juga. Orang tuaku. Nah,
Ya, masih ada yang lain. Nah, untuk ayat ke-7 dia kebanyakan huruf jar, sudah jelas huruf jar. Oke. Ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah menutup, mengunci hati mereka dan pendengaran mereka. Ya, ini masih standar. Khotama fi'il, maka Allahnya jadi doma fa'il. Alanya jar, maka kulubi harus kasroh. Harful jar. Wa ala sama alanya jar, samainya harus kasroh, jar majrur. Kalau analisa i'rab yang penting gitu aja paham. Maksudnya paham kenapa kasroh, kenapa enggak dom. Kemudian wa ala absarihim gisawatun, dan atas pendengaran mereka gisawatun itu ditutup. Ya, secara kaidah ala jar absari di sini kasroh karena jar. Nah, tinggal gisawatun kok dia doma, kenapa ini? Khobar. Baru Ustaz. Kemarin kan sering dibahas. Mubtada muakh, Mubtada Iya. muakhar. mubtada muakhar. Ini kan kalimatnya diawali jar majrur. Setiap kalimat yang diawali oleh huruf jar dipastikan dia sebagai khobar dan isim setelahnya sebagai mubtada muakhar, sebagai subjek yang di belakang. Sama walahum, dan bagi mereka azabun azim, azab yang besar. Ini kan ada jar majrur, lahum jar majrur, maka ya azabunnya sebagai mubtada juga, mubtada di belakang. Subjek mubtada muakhar. Azimun kata sifat harus sama harokatnya. Nah ini kemarin. Ustaz, itu wa minan nasi ma yaqulu amanna. Amanna itu apa Ustaz? Fi'il atau isim? Fi'il Ustaz. Fi'il madi amanna Panjang itu huma Ustaz ya? nahnu. Aman. Aslinya itu aman dengan na. Nah, Ustaz. Aslinya kayak gini, aman na. Nah, aslinya kayak gitu. Kemudian diidghamkan jadi pakai tasydid, amanna. Kami beriman. Nah, ini juga sama diawali oleh minanas, berarti sebagai khobar. Pokoknya setiap kalimat diawali oleh jar, dia sebagai khobar. Wa minan nasi, dan dari manusia. Kalau secara kaidah ya ada huruf jar, berarti nasi harus kasroh. Karena ada min. Dibaca nasi harus kasroh. Man yakulu, mania orang atau siapa, atau ada orang yakulu yang berkata. Ya man si mausul. Ini sebagai mubtada'nya. Yakulu fi'il mudhari. Amanna ini fi'il madi, kata ganti kami. Kami beriman. Billahi, kepada Allah, ini huruf jar ya berarti harus kasroh. Wabil yaumi, sama, dan hari akhir ada bi huruf jar berarti harus kasroh. Akhiri ini susunan kata sifat, harus ngikut harokatnya. Yaumil akhiri. Ya kalau terjemah ya diurut aja, dan dari manusia orang yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, dan mereka di sini bermana laisa tidak, dan mereka tidak atau bukan mu'minin orang-orang beriman. Dan dalam
bahasa Arab biasa sangat jarang seperti ini. Biasanya pakai laisa. Tapi kan ini Al-Quran, kadang ya ada kaidah-kaidah tertentu. Kalau bahasa Arab Ustaz, biasa yang mah itu laisa. yang dulu dengan amanah itu Ustaz, dua fiil nggak masalah berdampingan Ustaz ya. Ini mah cuma bahasa Arab yang nggak ada tanda tanya, yang nggak ada tanda baca. Kalau ada tanda baca ini beda kalimat, bukan dua fiil berdampingan. Aslinya wa minan nasi may yaqulu, di sini tanda titik dua, di sini tanda petik. Kalau apa namanya? Kalau pakai tanda baca Indonesia kayak gitu. Jadi beda kalimat ini. Berhubung di Al-Quran nggak ada tanda baca, ya itu mah kelihatannya kayak nyambung gitu. Sementara kalau kita bikin kalimat di Indonesia, mereka berkata titik dua tanda petik, udah beda kalimat gitu. Ustaz, yang itu yaumi akhir itu tidak bisa dijadikan sunan dofa ya, soalnya kata majmuk sepertinya sih. Akhir itu kan yang terakhir, ada tersembunyi Iya kan? kata yang, hari akhir, hari yang terakhir, ada tersembunyi kata yang. Soalnya seperti sepaket yaumi akhir, hari Iya, akhir. itu mah terjemah aja. Sama kayak kita guru baru, itu kan kayak sepaket tuh. Dia guru baru. Nah, barunya kata sifat. Jadi bukan kata majemuk, dia kata sifat. Ya. Nah. Jadi kalau ngelihat apa selain harokat, yang lihat juga susunannya. Terjemah sama bentuknya. Mohon maaf tadi ketinggalan mayitnya atau mayakul kedudukannya apa Ustaz? Hah? Maaf tadi. Oh, Tadi ya, mayakulu itu tadi kedudukannya tadi saya mubtada. ketinggalan. Mubtada Maynya muakhar. maynya Mannya, iya mannya mannya kan bentuknya isim mausul, posisinya mubtada muakhar. Kan di maynya aja Bu. iya. Kalau minan nasinya sebagai tadi di awal khobar muqaddam. Jadi mannya itu mubtada muakhir ya. Mubtada muakhar. Konsep. Jadi berupa isim mausul. Tanya Ustaz, Ya, silakan. di ayat 7 eh, apa kulubihim lalu sam'ihim itu kasroh ya, him ya. Lalu yang di akhir ayat walahum itu keterkaitannya gimana Ustaz? Kalau yang di awal itu him, lalu yang di akhir hum ada apa kaitannya apa Ustaz? Penjelasannya? Him sama hum. Iya, Oh, yang satu dibaca him, yang satu dibaca hum gitu. iya Ustaz. Halaman ayat ayat 7 Ustaz. enggak, maksudnya Ayat 7. ya ada di halaman ini terkait domir, itu masalah domir, masalah cara baca. Halaman 26 di buku panduan. Oh, Terkait cara baca him, kapan dibaca him, kapan dibaca hum. Paling bawah. Ustadz, pengertian idofah dengan majemuk dalam bahasa Indonesia itu nggak sama ya Ustadz ya? Ya, beda dikit. Agak beda antara Arab sama Indonesia, tapi secara umum mirip. Tapi ya satu sisi beda.
seperti kalimat yaumil akhir ini kalau di dalam bahasa Indonesia sepertinya ya majemuk. Iya, karena bahasa Arab itu ada selain terjemah dia juga ada bentuk pola. Polanya pola kata sifat. Terima kasih. Ya, jadi terkait hum atau him itu mah masalah cara baca halaman 26 paling bawah di sana. Kenapa dibaca him? Karena sebelumnya itu kasroh. Kalau sebelumnya kasroh maka dibaca him. Bihim. Nah, jadi himnya karena sebelumnya kasroh. Soalnya Ustaz, tadi kan waminan nasi mayakulu itu khobar muqaddam sama mubtada muakhar ya. Terus kalau yang amanabillah dan seterusnya itu posisinya sebagai apa tuh? Sudah beda kalimat, fiil fa'il biasa. Kalau Al-Quran kan kayak gitu. Maksudnya hubungan, oh enggak ada hubungannya sama Nggak ada hubungan. Jadi mubtada sudah beda kalimat. sama khabar. Oh gitu. Sudah selesai. Wa minan nasi mayaqulu satu kalimat. Sudah selesai. Amanna billahi wa bil yaumil akhiri kalimat beda. Dan ini diawali amanna ya sudah kami beriman. Nggak ada hubungan dengan wa minan nasi mayaqulu secara kalimat. Sudah misah. Wa ma hum bimu'minin ini juga sudah beda kalimat. Ya, beda kalimat. Nah, ini kadang kalau di Al-Quran kayak gitu, satu ayat kadang terdiri dari berbagai kalimat. Nah, Ustaz. Untuk membedakan majemuk sama yang sifat gimana Ustaz? Kalau bahasa Arab dilihat dari terjemah secara umum aja terjemahnya aja. Sama bentuknya. Ada dua. Ada di halaman dimatiin tadi. halaman sebentar. Halaman mana ya? Halaman 47. Itu cara membedakan maksudnya ciri khasnya. Mana idopah, mana naat. Ya. Mana idopah, mana naat. Sini lagi dipakai sama. Nah. Ya, jadi itu. Kalau secara zohiriahnya, kalau yang naat itu kata sifat sama-sama alif lam. Kalau yang sama-sama alif lam. Kalau yang tanpa alif lam, ya terjemahnya harus kita tahu azabun azim. Azim itu kata sifat. Nah, terus kalau yang majemuk, standarnya itu mana di sini? Atau yang azabun alim. Nah, alim ini kan kata sifat. Maka walaupun nggak sama-sama alif lam berarti susunan kata sifat. Azabun alimun. Ya. Kalau sama alif lam enak itu di halaman 47. Enak kalau sama-sama alif lam. Tapi yang kalau nggak ada alif lamnya harus tahu terjemahnya. Kalau majemuk standarnya kata pertama nggak alif lam, kata keduanya alif lam mana ya? Sini. Ya kayak di Rabbil Alamin Maliki Yaumiddin itu majemuk. Di Al-Fatihah misalkan. Yang disebut dengan idopah. Nah. Ya ini majemuk. Maliki Yaumiddin ini susunan majemuk. Atau bahasa Arabnya mudhaf ilaih. Susunan idopah. Ya, terkait ma diterjemahkan tidak, itu mah masalah banyak artinya. Itu ada di halaman berapa, bisa dilihat aja perbedaannya. Banyak, bukan cuma tidak. Ada di halaman 5455, bisa dilihat di sana. Cara nerjemahin ma.
Ada apa yang tidak, apa saja, alangkah, nah banyak artinya. Ya. Kalau yang ini sangat jarang di dalam teks bahasa Arab biasa, wa ma hum bimu'minin, sangat jarang dipakai pola ini. Kalau bahasa Arab biasa mah walaisu, itu kalau bahasa Arab biasa keumuman. Tapi kalau ya berhubung ini Al-Quran, ya satu sisi memang ada kaidah. Tapi kalau keumuman bahasa Arab biasa bukan pakai wama, biasanya pakai laisa. Walaisu, ini bahasa Arab biasanya. Walaisu bimu'minin. Ya. Nah, masih ada. Terutama huruf jar harus hafal betul pokoknya huruf jar. Karena dia sangat sering dipakai dalam teks bahasa Arab. Huruf jar. Ustaz izin bertanya Ustaz. Ini terkait tentang huruf ataf, huruf wawu. Terkadang kalau misalkan di dalam satu ayat huruf wawu berarti menunjukkan ketersambungan antara satu dan yang lainnya kan ya. Kalau misalkan ini wawu di ayat yang lain seperti di ayat 8 ini waminan nasi itu apakah atof atau apa ya gitu. Terus juga bagaimana kita membedakan antara wawu yang di awal ini apakah itu atof atau kosam gitu. Ya. Waw yang di awal kalimat, apalagi kalimat-kalimat panjang, sangat-sangat jarang sebagai huruf atop. Sangat jarang sebagai huruf atop. Walaupun memungkinkan bisa. Cuma dari beberapa teks itu sangat-sangat jarang sebagai waw atop. Kalau waw di awal kalimat, apalagi di awal paragraf, itu sangat-sangat jarang. Biasanya dia itu cuma sekedar waw ibtida atau waw istinaf, cuma permulaan aja. Nah, cuma permulaan. Yang secara sambungan struktur dia nggak ada sambungannya. Itu yang disebut dengan waw ibtida atau waw istinaf. Masalah waw kosam, kalau waw kosam itu ya dia standar, pasti di awal kalimat dan dia ada yang ini kan ada yang dijadikan kelebihan. Ya, berkaitan dengan benda-benda. Kalau cuma sekedar kalimat biasa, misalkan yang kalimat nggak ada ininya, kita ambil wal maktabi, demi meja, ya kayaknya nggak ini gitu, nggak ada kelebihan apapun. Maka waw kosam itu jarang dipakai di kalimat-kalimat kayak gitu. Di teks bahasa Arab biasa juga sangat jarang ada, hanya ada di Al-Quran paling banyaknya. Untuk Ustaz, apa menunjukkan kelebihan. memungkinkan waw atof itu di awal kalimat? Iya, tadi memungkinkan, tapi sangat-sangat jarang. Hampir jarang dipakai. Biasanya cuma sekedar permulaan aja. Masalah memungkinkan menyambungkan antara satu kalimat dengan kalimat, tapi sangat-sangat jarang dipakai. Karena standar waw atop itu paling umumnya hanya buat menyambungkan fiil dengan fiil, isim dengan isim, ya standarnya kayak gitu. Nah, Sebab kalau seperti di Al-Quran ini kalau akhir ayat berarti kan ya sudah nggak nggak bersambung. Kalau kemudian dimulai dengan waw ini kan sepertinya nggak mungkin kalau itu waw atof, pengertian saya begitu. iya.
Karena atop Seperti di itu yang ayat ke-7 ya ke-8 ini. iya. Kalau ke ayat ke-8 masih dia nggak ada hubungan. Kalau ini jelas billahi kepada Allah dan kepada hari akhir ini masih nyambung. Allah dan hari akhir. Tapi dan mereka bukan orang beriman kan nggak nyambung nih. Nah ini wawnya bukan waw atop ini. Walaupun artinya dan ini namanya nanti waw hal. Ya padahal dengan arti padahal kadang itu. Kalau yang di atas ini wa atuf semua karena ini nyambung kalimatnya sama wa ala absarihim gishawa walahum masih nyambung ini atop antara kalimat dengan kalimat. Nah, tapi kalau yang ayat ke-8 yang satunya ini waw istinaf di depan sekedar permulaan, kemudian waw di tengahnya wabil yaumil akhir ini nyambung antara Allah dengan hari akhir ini atop. Kalau waw berikutnya waw menunjukkan keadaan. Dan mereka bukan atau padahal mereka bukan orang-orang beriman. Ya, Ada juga waw ma'ah kalau tidak salah itu ya, Ustaz. iya. Kalau mau waw ma'ah berkaitan dengan isim dia. Artinya ketika bersamaan. Ya itu Bisa berarti bersama. kuncinya ya harus kembali salah satunya tahu terjemahnya Ustaz ya, untuk permudah itu. Iya, makanya faktor terbesar ya tadi kalau bentuknya sama terjemahnya dipahami secara utuh. Kalau cuma per kata per kata ya kita banyak kemungkinan. Tapi minimal ya maksudnya yang mempengaruhi itu paling waw atop aja. Harus nyambungin. Kalau waw ya waw yang lain mah cuma itu aja. Kecuali waw ma'ah nanti. Dan itu pun teramat sangat jarang dipakai. Kalau waw ma'ah ya. Ma'ah. Paling sering ya waw atop. Sama waw kosam itu pun di surat-surat pendek. Kalau surat-surat panjang sangat jarang dipakai. Syukron Ustaz, syukron. Kan? Ya, masih ada. Ya, jadi gambarannya seperti ini untuk memahami teks. Ini kan masih yang berharokat ya sebagai gambaran. Nah, satu sisi kita harus hafal kaidah, fungsi membikin domah apa, fungsi yang bikin kasroh apa, fungsi yang bikin fathah apa, fungsi yang bikin sukun apa. Nah, itu yang harus dihafal. Nah, sisanya ya mufrodat, kosakatanya mana yang dibaca ini dan itu. Ya saling mempengaruhi sehingga ya sempurna untuk bisa membaca teks yang tanpa harokatnya. Ya. Jadi minimal Istilahnya gambaran tadi apa Ustaz diulangi? Waw apa istisna apa? istinaf. Istinaf. Ya. Kalau pengertiannya ini waw yang bagaimana Ustaz? Istinaf itu permulaan. Oh Kita ya. tiba-tiba ngomong pakai waw, yaitu sah-sah aja. Misalkan wa Muhammadun ja'a dan Muhammad datang wa-nya sementara kita nggak ada mukodimah apapun yaitu namanya waw permulaan. Namanya waw Istinaf ya istinaf. istilahnya ya. Ya. Ibtida nama lainnya ibtida, istinaf, ibtida. Nah, kalau Ya, di ya. awal-awal nggak ada apapun tiba-tiba pakai waw namanya waw permulaan. Tinggal ngerubah ke bahasa Arab namanya istinaf dari kata istanafa. Ya, bisa dilihat apa di kamus. Istanafa itu permulaan, memulai. Namanya waw istinaf. Syukron, syukron, syukron.
Cukup mungkin insyaallah ini gambaran. Ya, semoga ada tambahan ilmu. Yang terpenting ya tadi kaidah yang sudah disampaikan tinggal dipelajari. Ya, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan kembali di grup tanya jawab atau di yang lainnya. Nah, semoga ada manfaat untuk malam ini. Ya, nambah keberkahan waktu kita. Semoga lebih bermanfaat. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Jazakallah Ustaz.